Informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter rekan Salam. Ya, rekan Suta. Ya, rekan Salam, bisa dijelaskan manfaat dari Regosek sendiri khususnya dalam penggunaan untuk Kabupaten Sigi? Rekan Salam, bisa didengar suara kami? Baik, terima kasih rekan Suta dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan Kementerian PPN alias Bappenas melakukan sosialisasi registrasi sosial ekonomi alias Reksosek dengan tema pemanfaatan Reksosek untuk mendukung pembangunan berbasis bukti. Sosialisasi itu bertempat di lapangan Desa Kotopulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu kemarin. Perencana ahli muda Kementerian PPN alias Bappenas Rizky Raisa Putra mengatakan pelaksanaan Reksosek merupakan titik utama dalam perjalanan panjang Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan. Kata Rizky, Reksosek merupakan salah satu pilar utama reformasi sistem perlindungan sosial menuju lebih komprehensif, inklusif, dan adaptif terhadap berbagai goncangan ekonomi, kesehatan, sosial, dan alam. Dengan terwujudnya Reksosek, maka data penduduk dapat dimanfaatkan untuk melakukan targeting program di berbagai sektor. Kemudian sementara itu Wakil Bupati Sigi Samuel Ensenpongi menuturkan Indonesia membutuhkan basis data yang kuat dengan cakupan seluruh penduduk tanpa meninggalkan seorang pun. Menurutnya basis data yang terintegrasi dan termutakhiran dibutuhkan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti bagi pusat dan daerah hingga ke desa. Kebutuhan data untuk mereformasi sistem pelindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim itu diimplementasikan melalui Reksosek ini sesuai amanat Presiden RI dalam pidato kenegaraan RUU APBN tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2022 lalu. Kemudian dengan selesainya pendataan awal Reksosek diharapkan dapat memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis serta dapat menyisir unregistered people, kata Wakil Bupati Sigi. Kemudian mantan Kadis Koperasi dan UMKM Sigi itu menjelaskan saat ini Indonesia berada dalam masa pemulihan dari pandemi COVID dan berbagai krisis internasional. Hal itu sebagai upaya pelaksanaan program perlindungan sosial perlu terus disempurnakan. Kemudian juga ada dua pilar utama perlindungan sosial. Yang pertama, data yang mutakhir, lengkap dan mencakup seluruh penduduk. Kemudian dengan data yang memadai, program pemerintah menjadi tepat sasaran dan berdaya ungkit maksimal. Dan yang kedua adalah integrasi berbagai program yang masih dilaksanakan terfragmentasi. Terwujudnya Reksosek akan mendukung terbangunnya pilar kedua. Kemudian Reksosek yang digunakan bersama lintas kementerian, lembaga, dan daerah tentunya dengan pola bagi pakai yang baik akan mendorong integrasi pelaksanaan berbagai intervensi pemerintah, rekan Suta. Baik, Tribuners, berikut video Kementerian PPN Bappenas melakukan sosialisasi registrasi sosial ekonomi di Kabupaten Sigi. Sosial ekonomi ini latar belakang. Kalau cakupannya ada kurang lebih 65 variabel, mulai dari kependudukan, perumahan, sosial ekonomi, termasuk geospasial. Artinya titik di mana rumahnya itu berada itu ketahuan. Ada di ketenagakerjaan, itu seluruhnya bisa memanfaatkan. Yang kedua, secara pengkoordinasiannya nanti, karena ada data 100%. DTKS itu akan dibantu update-nya dengan data registrasi sosial ekonomi. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan data 100%, lalu data DTKS ini data 40%, kita ambil saja yang 40% terbawah dari Reksosek, itulah nanti update si data DTKS dengan jumlah variabel yang jauh lebih lengkap. Data yang ada di sistem Sipil Data Sigi, karena kami juga untuk satu data perencanaan pembangunan daerah. Jadi itu saja berapa Ibu kalau untuk Bapeda sendiri? Kalau untuk Bapeda sendiri, kami sudah mengembangkan sistem runutan dari Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah, untuk Kabupaten Sigi sendiri itu sudah dikembangkan yang namanya sistem Sahu Data Sigi. Tingkat sosial, apakah memang betul ini wajar mendapatkan bantuan atau tidak. Nah, kalau dari Reksosek ini sendiri mungkin sudah bisa lebih detail, mulai dari profilnya, mulai dari tingkat sosial atau
tingkat kesejahteraan masyarakatnya itu juga bisa terukur, jadi setidaknya membantu kami dalam progres perencanaan ke depannya. Itu barangkali dari BPD. Bagaimana proses perencanaan anggaran yang ada di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah itu berbasis bukti, jadi ketahuan orang yang memang layak dapat. Yang kedua, penguatan untuk ketepatan sasaran program. Kita belajar dari berbagai program yang sudah ada, dari data yang kita sudah miliki, masih banyak orang yang dapat tidak dapat, orang yang tidak dapat, yang berhak, yang semestinya tidak dapat, dia dapat program. Yang ketiga, itu termasuk adalah untuk transformasi ekonomi. Itu kenapa cakupan itu 100%. Untuk yang kelompok bawah ini dapat jaminan bantuan, untuk yang di atas ada pemberdayaan ekonomi dan lain-lain. Makanya termasuk juga tujuan dari Reksosek ini adalah transformasi ekonomi secara umum ya. Karena kita punya dependensi rasio untuk di negara ini sekarang masih positif. Artinya masih banyak orang produktif dibanding orang yang menjadi beban. Harus dapat treatment yang tepat orang-orang ini. Baik Tribuners, itulah tadi informasi dari Kabupaten Sigi. Untuk rekan salam, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih kembali rekan Suta.